kami dari kelompok 6 sedang berada di Museum Warna yang akan melaksanakan tugas pemilihan video mengenai materi sandang, pangan, dan papan di Minangkabau. Jangan lama-lama, ikutin yuk! Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fahira Nur Izzati dengan NPM 2302180003 dari Prodi Studi Humanitas. Perkenalkan, nama saya Novia dari Prodi Humanitas dengan NPM 2302180004. Perkenalkan, nama saya Winda Ramadhani dengan NPM 2203090057 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi. Saya Winda Oktaviani dengan NPM 2202070047 Prodi Sosiologi. Perkenalkan, nama saya Febriansyah, NPM 2202180008 dari Program Studi Humanitas. Perkenalkan, nama saya Kalista Versia dari Prodi Pendidikan Ekonomi dengan NPM 2203090064. Perkenalkan, nama saya Umi Kusnita dengan NPM 2203090067 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai rumah dan rumah adat di Minangkabau. Yang pertama, rumah Minangkabau secara umum. Rumah di Minangkabau dibangun dengan prinsip adat dan budaya yang kuat, sesuai dengan filosofi adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Dalam kehidupan sehari-hari, rumah bagi masyarakat Minangkabau memiliki peran penting, baik sebagai tempat tinggal maupun tempat menjalankan berbagai aktivitas adat. Rumah modern di Minangkabau biasanya mengikuti gaya arsitektur kontemporer seperti rumah-rumah pada umumnya di Indonesia, dibangun menggunakan material seperti beton, kayu, dan genteng. Fungsinya untuk tempat tinggal sehari-hari dan umumnya tidak memiliki ornamen budaya Minangkabau. Yang kedua, rumah adat Minangkabau atau rumah gadang. Rumah gadang adalah rumah adat khas masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. Rumah ini memiliki ciri khas dan fungsi yang erat kaitannya dengan nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau. Fungsi rumah adat Minangkabau yang pertama digunakan sebagai tempat tinggal keluarga besar yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, berfungsi sebagai tempat musyawarah adat, pesta atau upacara adat. Bagian-bagian rumah gadang. Yang pertama, ruangan utama, berfungsi untuk pertemuan atau tempat tidur anak perempuan keluarga. Yang kedua, anjuang, ruangan yang lebih tinggi di salah satu sisi rumah, biasanya untuk tamu kehormatan. Yang ketiga, rangkiang, bangunan kecil di ruangan rumah untuk menyimpan padi. Selanjutnya ada ciri-ciri rumah gadang. Yang pertama, atap bergonjong. Bentuk atapnya melengkung seperti tanduk kerbau, terbuat dari ijuk atau seng, melambangkan kebesaran dan kemuliaan adat Minangkabau. Yang kedua, bahan bangunan. Rumah gadang yang terbuat dari kayu, terutama kayu surian yang tahan lama. Tiang-tiangnya ditopang oleh batu sebagai alas yang membuat rumah gadang tahan oleh gempa. Yang ketiga, ada struktur bangunan. Rumah berbentuk panggung dengan ketinggian sekitar 2 meter dari tanah, memiliki tangga sebagai akses untuk masuk. Yang keempat, ada ukiran. Dinding rumah dihiasi ukiran yang memiliki motif tumbuhan, bunga, dan geometri. Motif ini memiliki makna filosofis terkait kehidupan dan adat Minangkabau. Yang terakhir, ada ruangan. Terdapat ruang besar tanpa sekat, yaitu balairung untuk berkumpul. Kamar-kamar diperuntukkan bagi perempuan yang sudah menikah. Selanjutnya, pakaian dan pakaian adat di Minangkabau. Pakaian adat Minangkabau mencerminkan budaya dan nilai-nilai adat masyarakat Sumatera Barat yang kaya dengan filosofi kehidupan. Pakaian ini tidak hanya sebagai simbol keindahan, tetapi juga melambangkan status sosial, adat istiadat, dan nilai keagamaan. Selanjutnya, ada jenis pakaian adat di Minangkabau. Yang pertama, ada pakaian pengantin laki-laki dan perempuan. Digunakan dalam upacara pernikahan, pakaian ini mencerminkan adat matrilineal yang dianut oleh masyarakat Minangkabau. Untuk perempuan, yaitu baju batabua. Dengan ciri khas baju batabua dihiasi dengan sulaman emas yang mencerminkan kemakmuran. Dipadukan dengan kain songket khas Minangkabau, dilengkapi dengan tingkulak tanduk atau penutup kepala yang berbentuk tanduk.
dan perhiasan seperti kalung, gelang, dan cincin digunakan sebagai pelengkap. Maknanya lambang kehormatan dan kebesaran adat. Untuk laki-laki ada baju penghulu dengan ciri khas terbuat dari kain hitam sebagai simbol kebijaksanaan, dilengkapi dengan sarung songket yang diikat di pinggang dan penutup kepala yang disebut destar atau deta. Aksesoris seperti keris sebagai simbol keberanian dan kehormatan, dengan makna mewakili tanggung jawab sebagai pemimpin keluarga. 2. Pakaian sehari-hari tradisional. Pakaian laki-laki dan perempuan sederhana sering menggunakan kain tenun dan songket. Kain sarung menjadi bagian penting dalam pakaian sehari-hari, terutama dalam kegiatan adat atau keagamaan. 3. Pakaian untuk upacara adat. Didesain lebih mewah dengan warna-warna mencolok seperti merah, kuning, dan emas. Pakaian adat ini biasanya dikenakan oleh para penghulu, niniak mama, dan budo kanduang dalam acara adat seperti batagak gala atau penempatan gelar adat. Berikut adalah contoh pakaian adat di Minangkabau. Yang pertama ada pakaian adat Pangulu. Selanjutnya ada bundo kanduang, baju sehari-hari wanita, dan baju sehari-hari laki-laki. Namun, seiring perkembangan zaman dan pengaruh budaya global, banyak perempuan Minangkabau yang kini menggunakan pakaian modern seperti blus, kemeja, atau kaos dipadukan dengan celana panjang atau rok. Meskipun demikian, dalam acara-acara adat atau keagamaan, baju kurung tetap menjadi pilihan utama untuk menghormati tradisi. Begitu pula bagi laki-laki Minang, pakaian sehari-hari umumnya mengikuti tren busana modern seperti kemeja dan celana panjang. Namun, dalam konteks adat dan upacara resmi, mereka mengenakan pakaian adat tradisional seperti baju penghulu yang terdiri dari baju hitam panjang, celana longgar, dan penutup kepala yang disebut deta. Selanjutnya ada makanan dan makanan adat di Minangkabau. Minangkabau yang terkenal dengan kuliner rendang memiliki beragam makanan khas yang kaya akan rasa. Masakan Minangkabau sering menggunakan bumbu rempah-rempah yang kuat, santan, dan teknik memasak yang khas. Makanan ini juga mencerminkan filosofi dan tradisi masyarakat Minangkabau. Ciri-ciri umum masakan Minangkabau. 1. Rasa yang kuat, pedas, gurih, dan kaya akan rempah-rempah. 2. Penggunaan santan. Santan kelapa menjadi bahan utama. 3. Proses memasak yang lama. Beberapa makanan seperti rendang dimasak dalam waktu yang lama untuk menghasilkan cita rasa yang maksimal. Berikut beberapa jenis rendang. 1. Rendang daging yang ada di semua daerah di Sumatera Barat. 2. Rendang ati yang ada di daerah Padang. 3. Rendang paru-paru yang ada di daerah Padang. 4. Rendang itik yang ada di daerah Agam. 5. Rendang ayam yang ada di daerah Agam. 6. Rendang talua karyang yang ada di daerah Sungai Durian Payakumbuh. 7. Ada rendang balut yang ada di daerah Kabupaten Tanah Datar 50 Kota Payakumbuh. 8. Rendang ikan yang ada di daerah Padang, Pariaman, Pesisir Selatan. 9. Rendang udang di Padang, Pariaman, Pesisir Sumatera Barat. 10. Rendang lokan di Padang, Pariaman, Pesisir Sumatera Barat. 11. Rendang pensi di Maninjau, Singkara. 12. Rendang runtiah di 50 Kota Payakumbuh. 13. Ada rendang tumbua di Kotonan Nampe, Payakumbuh. 14. Ada rendang paku di Solo dan Solo Selatan. 15. Rendang ikan salai di 50 kota. 16. Ada rendang ikan asin di 50 kota. 17. Rendang bili asam di 50 kota. 18. Rendang udang saya di 50 kota. 19. Rendang cebada di Kabupaten Tanah Datar. 20. Rendang ubi kayu di Bukit Tinggi. 21. Rendang jariang di Padang. 22. Rendang kantang di Padang. 23. Rendang incek kacang di Pasaman. 24. Rendang daun kayu di Tanah Datar, dan sebagainya. Makanan adat yang lain ada penyaram.
Penyeram adalah kue yang berbentuk bulat pipih, terbuat dari tepung beras, santan, dan gula aren. Makna filosofis kebersamaan dan keberkahan. Kegunaannya disajikan dalam kenduri atau acara adat. Gulai tambunsu. Usus sapi diisi dengan campuran tahu, telur, dan rempah kemudian dimasak dalam kuah gulai. Maknanya melambangkan kreativitas dalam memanfaatkan bahan. Galamai. Kudapan khas Minangkabau yang mirip dengan dodol, terbuat dari tepung beras ketan, santan, dan gula aren. Kegunaannya hidangan wajib dalam acara adat seperti alek nagari. Itiak lado mudo. Bebek dimasak dengan sambal hijau atau lado mudo, maknanya melambangkan keberanian dan kekuatan. Berikut adalah bahan-bahan dan bumbu makanan randang. Lada atau merica, cengkeh, kulit manis, kelapa, cabai merah, bawang putih, jahe, kunyit atau daun kunyit, daun serai, daun jeruk, daun salam, ketumbar, buah koreh atau kemiri, lengkuas, buah pala. Itu adalah beberapa bahan dan bumbu dari makanan khas Minangkabau yaitu randang. Hidangan lain yang populer. Hidangan lain yang populer yang pertama yaitu nasi kapau. Nasi khas Minangkabau yang disajikan dengan beragam lauk seperti gulai nangka, rendang, dan sambal lado. Umumnya dijual di lapau atau warung makan khas. Yang kedua yaitu sate padang. Sate dengan bumbu kuah kuning kental yang terbuat dari rempah dan tepung beras. Yang ketiga yaitu keripik sanjai. Keripik singkong yang dibumbui dengan garam, balado atau gula merah. Yang keempat yaitu ayam pop. Ayam yang direbus dengan bumbu khas hingga matang dan digoreng sebentar. Disimpulkan bahwa sandang, pangan, dan papan adalah 3 kebutuhan pokok yang sangat penting dalam kehidupan manusia, termasuk di Minangkabau. Secara keseluruhan, sandang, pangan, dan papan di Minangkabau mencerminkan kekayaan budaya dan tradisi yang lekat dengan masyarakat, dengan masing-masing memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Nah, mungkin sampai sini saja video kami. Itulah penjelajahan kami dari Museum Baca Warman. Kami akhiri. Sampai jumpa. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.